Ibunya belum lewat sih. Masih ada. Masih ada foto dulu, Cing. Foto masuk dulu, masih ada foto. Bisa. Ya udah foto gantian. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Biarin wartawan, biarin aja. Dan juga kita yang persiapan C mau apa ya? Iya. Jalan kasih jalan dulu, bentar ada Pak Menteri. Ya, saat ini kita tengah saksikan bersama ini kunjungan setelah tadi sebelumnya ada pernyataan pers atau konferensi pers yang dilakukan terkait dengan hari pertama dilaksanakannya sekolah rakyat dan terlihat ini dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, kemudian juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta juga tadi sebelumnya kita lihat Kepala BPS dan juga mantan Menteri Pendidikan MNU yang juga masih mengikuti kunjungan di sekolah rakyat yang hari ini memang sudah secara resmi dibuka. Dan tadi juga kita lihat bagaimana prosesi dari penerimaan ataupun registrasi serta tes kesehatan yang juga sudah dilakukan. Dan ini masih berada di lokasi Sekolah Rakyat Cibinong, Jawa Barat, pemirsa. Kita lihat tadi sudah mengunjungi ruang asrama yang akan nantinya ditempati oleh para siswa sekolah rakyat yang memang menjadi salah satu program yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan juga masyarakat miskin ekstrim dengan berbagai latar belakang dari siswa, terutama yang belum pernah bersekolah ataupun yang memang putus sekolah serta latar belakang ketidakmampuan dari orang tua. Dan kita lihat ini masih terus berkeliling pemirsa di sekitar Sekolah Rakyat Cibinong, Jawa Barat. Kita lihat fasilitas-fasilitas yang memang ditunjukkan yang disebut sebelumnya oleh Menteri Sosial ini diberikan untuk para siswa agar kemudian bisa mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat dengan optimal. Dan tadi disebutkan juga tidak hanya secara akademis tapi juga pendidikan karakter juga diberikan kepada para siswa di sekolah rakyat. Ya, kita lihat ini tengah menuju ke lokasi ataupun ke fasilitas sekolah lainnya dengan masih bersama-sama dalam rombongan. Untuk kemudian kita lihat kembali, tadi juga terlihat ada Kepala Presidential Communication Office Hasan Nasbi yang juga ikut serta dalam rombongan di
kunjungan sekolah rakyat hari ini. Sambil kita lihat, ya. Ya baik, kembali kita masih bergabung dari Sekolah Rakyat Cibinong, Jawa Barat. Pemirsa, tadi disebutkan ya, ini masih kita nantikan fasilitas apa yang kemudian akan ditunjukkan kembali. Tadi sudah disebutkan oleh Menteri Sosial bahwa penerimaan para siswa di sekolah rakyat ini berdasarkan data yang sebelumnya sudah di cross check terutama oleh BPS, dan 100 titik dari sekolah rakyat ini akan dibuka terutama pada Agustus yang nantinya juga akan secara simbolis ataupun diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Basis data yang diungkapkan oleh pemerintah terutama pada daerah-daerah yang memang memiliki tingkat angka kemiskinan cukup tinggi sehingga menjadi dasar untuk dibukanya sekolah rakyat di 100 lokasi tersebut. Ya, ini kita lihat kembali. Ya, ini para siswa tampaknya yang masih mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS di hari pertama. Ya, ini sepertinya fasilitas seperti laptop begitu ya, ini bisa diakses oleh seluruh siswa di sekolah rakyat. Meskipun ditekankan tadi para siswa tidak akan langsung mendapatkan pembelajaran akademis, namun masih persiapan ataupun matrikulasi kurang lebih selama 2 hingga 3 bulan ke depan. Dan ini proses registrasi pada hari ini yang juga tadi sudah dilakukan di sejumlah sekolah rakyat lainnya, salah satunya di Sentra Mulia Bambu Apus Jakarta Timur. Kita lihat, nah ini kita kembali ke Sekolah Rakyat Cibinong, pemirsa, masih ya ini dilanjutkan Muhaimin Iskandar tampak di sana dan juga Mensos Saifullah Yusuf, begitu pula dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Ya, ini fasilitasnya ternyata cukup mumpuni jika kita lihat, pemirsa. Laptop disediakan untuk masing-masing siswa di masing-masing meja untuk kemudian dapat digunakan menjadi media pembelajaran. Dan kita lihat ini sepertinya Caimin sedang bertanya kepada salah satu siswa. Ya, ini tentunya kita harapkan bisa menjadi fasilitas yang memang bisa secara optimal digunakan untuk mendukung pembelajaran di sekolah rakyat. Ya, ini masih ramai rombongan dari kunjungan sekolah rakyat. Ya, tadi jika kita review kembali, pemirsa, sudah dilihat bagaimana kemudian ruang asrama dan sekarang kita ruang kelas begitu ya untuk kemudian sesi pembelajaran. Di laptop itu sudah ada, coba dilihat tampilan yang ada di depan, kemudian kalian cari IPA ya. Yang kita belajar IPA dulu ya. Nah, sudah. Oke, IPA, kemudian kita klik di topik 1 hakikat ilmu sains dan pengukuran. Ya. Sudah diklik. Masih loading. Ya. Oke, baik. Ya, nah sudah ya. Nah, tampilan begini, kemudian klik apersepsi. Apersepsi ini adalah untuk mengantarkan ke materi intinya ya. Ini berupa bacaan, diklik. Ya. Nah, bisa mengikuti? Diklik. Oke, ini dibaca dulu. Dibaca saja ya. Oke. Pak Guru. Ya. Nanti loading, Pak. Siap. Ya. Oke, baik. Kita cek dulu. Oke, sudah. Oke, Bangko bisa ya. Oke, siap. Oke, baik, sudah ya. Sudah. Itu diklik apa itu? Apa itu penyelidikan? Ya. Oke, baik. Setelah itu klik back ini. Ya. Lalu kita akan masuk ke materi intinya. Nah, ini pengukuran sebelah kiri atas. Kan sedikit pengarahan dari
pengurus sekolah untuk kemudian kepada para siswa untuk kemudian bisa mengakses melalui laptop apa saja yang kemudian tadi terlihat adalah materi pembelajaran begitu ya, tadi terlihat dari tulisan di layar dan sepertinya para siswa juga masih diberikan panduan untuk dapat mengakses sejumlah hal yang mereka juga baru temui pada hari pertama dari pembukaan sekolah rakyat di hari ini. Mungkin tampak agak bingung sedikit tapi memang tadi masih diberikan panduan secara cukup jelas begitu ya, bagaimana kemudian bisa diakses lebih lanjut. Silakan ditulis jawabannya dari pertanyaan yang ada di sini. Ini harusnya mendengar. Dan kita masih lihat kembali ini bagaimana kemudian para siswa, kemudian sejumlah menteri yang masih berada di lokasi Sekolah Rakyat Cibinong, Jawa Barat. Ya, ini tentunya kita harapkan juga bisa menjadi salah satu program yang memang sesuai dengan tujuan untuk kemudian tadi memberikan akses pendidikan kepada anak-anak ataupun para siswa di seluruh Indonesia. Dan materi pembelajaran tadi disampaikan juga oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Ini kurang lebih sama secara umum dengan pendidikan formal dan ada tambahan lainnya berupa pendidikan karakter dan juga sejumlah pendidikan keterampilan. Udah apa sih tadi? Ya, ini sepertinya masih belum terlihat adanya perjalanan kembali atau mungkin ini menjadi titik akhir dari lokasi kunjungan ataupun rombongan yang berkeliling di sekolah rakyat. Dan tentunya para siswa juga tadi sudah dilakukan pengecekan kesehatan, kemudian juga screening dilakukan agar kemudian dari masing-masing siswa bisa dilihat. Ya, ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf sepertinya sedang... Oke, baik, yang pertama karena panduan modul ini disusun memiliki hierarki panduan belajar. Dia menemukan sendiri, maka dia yang pertama belajar mandiri melalui panduan yang ada di sini. Yang kedua kemudian keterampilan IT, otomatis mereka dengan menggunakan IT ini dia akan terampil IT dan di kedepannya dia akan bisa berkompetisi dengan kemajuan zaman. Ya betul. Modul ini ditujukan agar anak bisa menjadi pembelajar. Jadi di sini guru memang hanya memfasilitasi kegiatan dan aktivitas belajar. Makanya tadi ada apa yang harus dilihat dari dulu, mereka harus merespon apa tanggapan siswa terhadap materi-materi yang disajikan. Jadi guru sangat minim untuk menjelaskan, tetapi para murid harus belajar mengikuti tahapan-tahapan saintifik yang ada di buku ini. Dengan demikian nanti anak tidak hanya menguasai kompetensinya, tetapi akan menjadi pembelajar sejati. Kenapa belajar ini penting? Karena masa depan sangat cepat melalui perubahan. Kalau anak-anak memiliki karakter pembelajar, dia selalu bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat di masa yang akan datang. Karena itu untuk siswanya. Terus untuk gurunya apa? Keuntungannya untuk gurunya? Keuntungan untuk guru tentunya sangat efektif karena guru tidak perlu lagi mempersiapkan bahwa mengajar, administrasinya sudah sangat dibantu di sini. Karena di dalam sistem ini sudah tersedia lebih dari 1.300 modul yang sudah divalidasi oleh para ahli dan para pakar. Dan ini modul ini tidak hanya digunakan di Afrika, juga telah digunakan di beberapa sekolah di beberapa kota di provinsi di Indonesia. Jelas ya? Jelas ya? Terima kasih ya. Cek kaki. Saya ingat di Jombang itu. Oh, main kabel itu. Ada ya? Mana lagi? Ini yang menguasai ini. Merasa Jombang. Tadi udah
udah saya paham dari kasih demo kan. Supaya nggak salah pilih, supaya nggak salah pilih. Ya, masih kita saksikan bersama pemirsa kunjungan dari sejumlah menteri dalam peninjauan sekolah rakyat di hari pertama yang berlokasi di Sekolah Rakyat Cibinong, Jawa Barat. Dan tadi juga sudah kita lihat bagaimana fasilitas yang disediakan kepada para siswa. Salah satunya yang terlihat adalah adanya laptop begitu ya untuk mengakses materi pembelajaran. Dan tentunya masih kita ya, tadi Menteri Sosial Saifullah Yusuf ditemani dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan juga mantan Menteri Pendidikan M. Nuh, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPS dan juga sejumlah jajaran pemerintahan lainnya yang memang masih meninjau dari lokasi Sekolah Rakyat Cibinong, Jawa Barat. Ya, sekarang kita lihat fasilitas apa yang kemudian baik. Sepertinya ada tab begitu ya, mesin tab untuk kemudian di absensi dari para siswa yang memang terdaftar di sekolah rakyat. Dan ya, ini kita lihat kembali menggunakan kartu sepertinya pemirsa untuk kemudian bisa terdata dengan baik. Dan sebagai informasi, sekolah rakyat ini tidak seperti sekolah formal lainnya pemirsa, karena memang menggunakan metode asrama bagi para siswa. Jadi memang para siswa tinggal di lokasi sekolah rakyat yang juga akan disertai dengan pembelajaran. Ya, ini kita lihat kembali memasuki ruang kelas atau ruang pembelajaran. Di ruang sebelumnya tadi juga sudah sempat diperlihatkan bagaimana dari Dewan Pengurus Sekolah untuk kemudian memberikan penjelasan atau panduan kepada para siswa yang juga tadi disambut pertanyaan oleh Menteri Sosial dan juga sejumlah rombongan. Ya, kita kembali lihat ini agak cukup ramai begitu ya di kelas yang sudah dikunjungi. Jadi pada pagi hari ini kami dari BNI izin Pak melaporkan bahwa kami telah melaksanakan pembagian kartu siswa kepada siswa sekolah rakyat di MTIS Cibinong. Seluruh siswa sudah mendapatkan kartu siswa, yang mana kartu siswa ini merupakan transformasi digital konsep pengelolaan sekolah berbasis digital. Nanti setiap siswa ketika akan mengikuti kegiatan belajar mengajar akan melakukan tab absensi untuk masuk dan keluar kelas. Tidak hanya itu, setiap siswa di seluruh rangkaian aktivitasnya termasuk dari makan siang, makan malam, makan pagi 3 kali sehari. Kemudian juga pada saat masuk sarana ibadah ini juga melakukan tapping sehingga seluruh aktivitas ini akan tercatat dan bisa dimonitor. Baik itu oleh guru, oleh kepala sekolah, kemudian oleh pendamping, oleh Kemensos dan juga oleh orang tua atau keluarga siswa. Sehingga aktivitas ini bisa dipantau termasuk nanti data-data terkait laporan kegiatan belajar mengajar sampai dengan LMS yang terintegrasi. Makan apa belum? Akan terlihat sholat apa belum. Terima kasih Pak. Dia makannya 2 kali gitu loh. Mana? Kalau habis makan lagi bisa. Gus, lihatin kartunya Gus. Kita aplikasikan juga tadi anak-anak sudah kita latih. Semoga nanti bisa terbiasa Pak di beberapa hari ke depan sehingga nanti termasuk cara menjaga kartunya, cara nyimpannya dan
kartu ini karena selain sebagai kartu absensi juga sebagai kartu pengenal selama siswa ini berada di lingkungan sekolah rakyat, Pak. Tapi kan itu untuk guru juga ada loh. Untuk guru nanti kita siapkan juga, Pak Menteri. Jadi kartu untuk guru, kemudian kalau kartu guru nanti langsung terafiliasi dengan kartu elektronik, kartu uang elektroniknya, Pak, karena untuk transaksi uang cash Siswa ini sudah dapat kartu semua. siswa sini sudah kita cetakkan, Pak, kartu semua, Pak. Terus yang untuk ini manajemen keuangan itu gimana? Untuk manajemen keuangan nanti kita kartu ini juga sudah bisa menyesuaikan, Pak, sesuai kebutuhannya, termasuk untuk uang elektronik ini juga bisa di-injek ke kartu siswa yang sudah kita create, Pak. Oke, terima kasih. Sekolah dalam satu genggaman lah, Coba, suara kalian belum sekolah. Ayo salam sama Pak Menko. Namanya siapa, Nak? Keras. Yang keras suaranya namanya siapa? Orang tuanya siapa? Nama orang tuanya siapa? Nama orang tuanya siapa? Nama orang tuanya siapa? Roh. Tes. Semangat ya. Semangat. Cita-citanya jadi apa? Main bola. Jadi apa? Main bola. Tokoh idolanya siapa bolanya? Tokoh idolanya siapa? Ronaldo. Berarti kamu jangan lupa tiap hari lari ya. Makannya yang banyak. Nambah yang banyak. Seneng nggak di sini? Seneng nggak? Itu yang penting. Nanti kamu tinggal di sini semua ya. Udah tahu tinggal sini, hidup sini, biar sama. Nanti orang tua bisa di sini. Pengen pulang apa pengen tetap deh? Pengen pulang apa pengen tetap? Ini cita-citanya Fatkan ini jadi polisi. Bisa masuk PMI nggak bisa polisi. Ada olahraga tiap hari lantai. Yang mau jadi menteri siapa? Mau jadi menteri. Apa tangan? Mau jadi Menko mungkin Pak. Kalau cita-citanya jangan ngambil tapi pamer. Ada yang nonton ada enggak? Baru sudah ada ya, masih nunggu. Masih nunggu. Belum. Ya tadi baru saja kita simak bagaimana kemudian salah satu yang diunggulkan yaitu kartu bagi para siswa tadi yang digunakan sebagai media absensi untuk mengikuti pembelajaran atau masuk keluar kelas. Kemudian juga aktivitas para siswa ini dapat terpantau dari kartu yang masing-masing memang tadi sudah dipegang oleh para siswa. Karena memang setiap aktivitas yang akan dilakukan harus melakukan tap di mesin yang telah disediakan. Dan jika kita lihat ini 100 siswa sudah terdaftar di SRMP Cibinong, Jawa Barat. Begitu ya, ini menjadi level menengah pertama dari sekolah rakyat yang disediakan oleh pemerintah. Dan tentunya besar harapan dari masyarakat akan berjalannya sekolah rakyat ini bisa dilakukan ataupun difungsikan secara optimal agar kemudian para siswa yang memang berhak untuk mendapatkan pendidikan ini bisa diberikan hak pendidikannya yang tentunya berkualitas dan sesuai dengan standar dan tidak berbeda dengan apa yang sudah didapatkan oleh anak-anak ataupun siswa di luar sekolah rakyat. Ya tadi jika kita lihat ini tentunya terbuka untuk berbagai tingkat begitu ya, dari sekolah rakyat tingkat dasar, menengah pertama bahkan menengah atas tadi yang juga sudah kita lihat bersama. Ya ini jika kita kembali lihat masih berkeliling
sejumlah menteri, terutama Mensos Saifullah Yusuf dan juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Dan semua kebutuhan para siswa disebut oleh pemerintah ini sudah disediakan, mulai dari seragam, kebutuhan makan harian, bahkan tempat tinggal di mana para siswa ini akan diberikan fasilitas asrama di sekolah rakyat sehingga kemudian tidak untuk kemudian bolak-balik dari rumah ke sekolah rakyat karena memang semua fasilitas sudah disediakan. Hebat kamu hebat. Ya baru baca yang banyak ya. Nanti berani tinggal di asrama. Saya udah pulang kan? Kita menjadi apa? Ingin jadi pengusaha sukses. Semoga jadi orang kaya. Tensinya 104/75. Bagus. Jangan lupa lagi ya. Berapa suhunya ini berapa? Ini apa darah? Yang bersamaannya? Gula darah dan hemoglobinnya Pak. Gula darah. Nanti kan ini ya, maaf ya. 102. Kamu sehat lahir batin, makin stres makin tinggi. Ya, masih dari kunjungan sejumlah menteri di sekolah rakyat, pemirsa tadi kita lihat bagaimana kemudian Caimin berinteraksi dengan salah seorang siswa. Menanyakan terkait dengan kesannya di sekolah rakyat di hari pertama hari ini. Dan jika kita lihat memang ini masih berlangsung tes ataupun screening kesehatan kepada para siswa. Baik di berbagai tingkatan, di tingkat dasar, menengah ataupun atas, untuk kemudian dapat diketahui catatan atau riwayat kesehatan dari para siswa yang nantinya akan berasrama di sekolah rakyat dan juga mengikuti kegiatan terutama dari pembelajaran akademis maupun non-akademis. Adapun pemirsa terkait dengan kriteria para siswa di sekolah rakyat, ini disebutkan harus memiliki sejumlah persyaratan. Di antaranya siswa dari keluarga miskin dan keluarga miskin ekstrim dengan kategori desil 1 dan atau desil 2. Dan yang juga kita lihat dari sisi kriteria, pemirsa, siswa dengan motivasi tinggi untuk belajar dan berkembang meskipun prestasi akademik sebelumnya terbatas. Kemudian dari sisi orang tua ataupun wali, ini siap bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mendukung keberhasilan siswa. Ya, ini kembali kita lihat tadi salah seorang siswa untuk kemudian melakukan tes kesehatan, dan kali ini jika kita lihat sepertinya Caimin juga ingin mencoba bagaimana alur pemeriksaan kesehatan yang sudah dilangsungkan kepada para siswa di
hari pertama pelaksanaan sekolah rakyat. Adapun di hari pertama, pada umumnya di sekolah-sekolah lainnya matrikulasi ataupun MPLS dilaksanakan di awal hari pertama sekolah untuk kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran akademis. Namun sekolah rakyat disebut akan menjalani matrikulasi terlebih dahulu kurang lebih selama 2 hingga 3 bulan untuk kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran akademis maupun keterampilan serta pembinaan karakter. Ya, untuk sekolah rakyat sendiri 100 titik disebut ini akan dibuka hingga Agustus 2025 yang nantinya juga akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun tidak hanya di Cibinong yang kita saksikan saat ini pemirsa, di sejumlah daerah lainnya juga sudah dilangsungkan pembukaan sekolah rakyat di hari pertama pada masa MPLS. Sehingga memang secara serentak dilangsungkan bersamaan dengan MPLS sekolah negeri ataupun sekolah swasta lainnya pada 14 Juli 2025. Yang masih dilakukan ini Caimin mencoba fasilitas pemeriksaan kesehatan ataupun screening kesehatan seperti yang tadi sudah dilaporkan sebelumnya bahwa screening kesehatan perlu dilakukan untuk mengetahui kesehatan jasmani dan juga riwayat dari kesehatan para siswa terutama untuk mencari ataupun menggali informasi seputar penyakit menular yang memang berpotensi bisa diidap oleh para siswa. Dan jika kita lihat ini rombongan masih terus berjalan di sekitaran lokasi SR Cibinong, Jawa Barat. Ya, dalam pernyataan persnya pemirsa tadi Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa sekolah rakyat merupakan strategi besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Ia juga menyatakan sekolah rakyat tidak hanya untuk memperluas akses pendidikan, tetapi juga menghentikan siklus kemiskinan antar generasi melalui pendidikan, di mana para siswa ataupun anak-anak ini dipastikan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, terutama yang berasal dari kalangan keluarga miskin dan miskin ekstrim, di mana Gus Ipul menyatakan tidak boleh ada yang tertinggal dalam hal pendidikan. Sementara itu Ketua Tim Formatur atau Ketua Tim Ahli Sekolah Rakyat Profesor Dr. Muhammad Nuh ini menyatakan gagasan dari sekolah rakyat yang memang disebut untuk kalangan masyarakat bawah agar kemudian tidak terlupakan. Dan tentunya ini juga menjadi pemberian fasilitas terbaik, pelayanan terbaik bagi para siswa. Adapun sekolah rakyat juga disebut harus menyentuh lapisan masyarakat paling bawah, mereka yang tertinggal dan tidak mampu bersaing, dan tentunya sekolah rakyat menjadi salah satu strategi dari pemerintah untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045.
Ya, setelah proses registrasi dilakukan, pemirsa, pada awal membuka sekolah rakyat hari ini, screening kesehatan juga dilakukan. Dan jika kita lihat tadi berdasarkan laporan rekan kami di lapangan, para siswa juga sudah membawa langsung barang-barangnya untuk kemudian dibawa ke lingkungan sekolah.